almarhum papa saya baru memeluk agama Islam, beliau itu datang ke gurunya. Gurunya itu Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Nah, papa saya ini ke gurunya, ke Kiai As'ad nyabis, bukan ekum. Terus matur ke Kiai As'ad, Kiai, saya ini baru masuk Islam, belajar rukun Islam. Menurut saya, rukun Islam yang 5 ini, yang 4 gampang buat dikerjakan, yang 1 ini angel untuk dikerjakan. Apa itu nak? Syahadat sudah saya baca, kan sudah masuk Islam. Puasa cuma modal dak makan mulai dari subuh sampai maghrib, insya Allah kuat. Zakat pokok nyampe nisab dan haulnya bisa bayar zakat. Haji pokok dikasih kemampuan oleh Allah bisa berangkat ibadah haji. Tapi ada 1 Kiai, ini saya merasa repot mengerjakan ini Kiai. Apa itu? Sholat. Lah repotnya di mana nak sholat itu? Kalau gerakan sholatnya saya itu gampang menghafal, karena gerakan sholat itu anggap aja kayak orang senam. Sholat itu kan kayak orang senam, berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, kan senam ini. Yang saya repot itu belajar bacaannya Kiai. Saya itu dikasih kitab pakai tulisan Arab. Dari lahir sampai umur 31 tahun, saya itu tidak pernah serius baca tulisan Arab. Sekali saya lihat tulisan Arab, kepala saya langsung pusing. Kok ada tulisan belungker-belungker model begini? Nah, Kiai, karena jenengan ini orang yang dekat sama Allah, tolong mintakan kepada Allah, mohonkan kepada Allah, khusus buat saya, kalau ndak sholat, ndak dosa. Nah, papa saya ini karena berguru kepada guru yang tepat. Seorang guru, seorang pendakwah itu harus punya sifat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, harus punya hikmah, kebijaksanaan, dan menyampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut. Kiai As'ad ini tidak marah, justru beliau itu malah tersenyum, malah mesem, terus menyampaikan begini, nak, kalau ndak sholat ndak bisa. Yang bisa itu saya mohonkan ke Allah, khusus buat kamu dikasih diskon. Loh, diskonnya gimana Kiai? Kamu tadi waktu sholat merasa sholat itu susahnya di mana? Di bacaan Kiai. Ya sudah, kamu cukup hafalkan gerakannya. Setelah gerakannya hafal, kamu ndak usah baca macem-macem, cukup baca 2 saja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Prakteknya setiap gerakan cukup 2 itu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung rukuk nak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, berdiri nak. Berdiri ini tidak diajarin sami Allahu liman hamidah, pancet Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nak kayak gitu? Ya kalau cuma kayak gitu ya gampang Kiai. Cuma apa sholat model begini ini sah Kiai? Sah, diterima sholat model gini nih Kiai, diterima, tidak dosa Kiai. Kalau dosa, dosanya saya yang nanggung, kata Kiai As'ad. Dapat jaminan ada yang mau nanggung dosa. Akhirnya almarhum papa saya mantep pulang ke Bondowoso, menghafalkan gerakan sholat, menghafalkan bacaan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari kemudian hafal semua gerakan sholat, istiqomah sholat 5 waktu. Nah, setelah istiqomah sholat 5 waktu, tidak lama kemudian papa saya ini sowan lagi ke Kiai As'ad, nyabis lagi. Jadi nyabis, bukan ekum, ke Kiai As'adnya nyabis. Kiai, saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu. Oh bagus nak, kamu 5 waktu istiqomah? Iya, setiap hari saya kerjakan 5 waktu Kiai. Ngerjakan di mana? Ya di rumah Kiai. Kalau saya sholat di masjid takut dilihat sama yang lainnya, ini aliran model apa kok sholatnya tidak bodoh ini, cuma Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Bagus nak, teruskan istiqomah, jangan putus, mantep papa saya. Nah, setelah membahas bab sholat, Kiai As'ad ini mengganti pembahasan yang lainnya, terus nanya ke papa saya, nak, kamu itu kerjaannya apa, usahanya apa? Saya dagang Kiai.
kamu mau ndak tak kasih satu wiritan, tak kasih satu amalan, kalau wiritan ini dikerjakan insya Allah daganganmu akan laris. Ya mau Kiai, karena keyakinan almarhum papa saya Kiai As'ad ini orangnya sakti. Jadi kalau kasih wiritan ini mandi ini, dipanggilkan santri, suruh bawa kertas dan pulpen, dikasihkan ke papa saya. Nah Kiai As'ad ini terus dawuh, nak saya baca Arabnya, kamu tulis pakai tulisan Latin, karena papa saya belum bisa bahasa tulisan Arab. Jadi Kiai As'ad menuntun pakai bahasa Arab, papa saya nulis pakai tulisan Latin. Ya kalau Latin dari kiri ke kanan. Tulis nak, Bismillahirrahmanirrahim, tulis pakai Latin. Alhamdulillahirabbil alamin, tulis lagi pakai tulisan Latin. Ar-Rahmanirrahim, tulis lagi sampai waladhdallin amin. Yang dikasih Kiai As'ad ini apa? Yang dikasih Kiai As'ad ini apa? Al-Fatihah. Papa saya Kiai As'ad ini terus ngomong ke papa saya, kamu pulang dulu, ini apalkan. Kenapa? Karena wiritan ini baru mandi, baru manjur, itu syaratnya satu harus hafal, kedua ndak bisa dibaca sembarangan. Ini ada ritualnya. Kalau kamu hafal, ritualnya tepat, daganganmu bisa laris. Pulang papa saya dalam waktu 3 hari, Al-Fatihah hafal. Saya itu biasa ketemu mu'allaf, bisa Al-Fatihah 2 minggu, itu sudah hebat, sudah cerdas. Orang yang baru masuk Islam, gak ngerti sama sekali bacaan Arab, kasih Al-Fatihah suruh hafalkan, 2 minggu hafal, apalagi usianya sudah 40 tahun ke atas, itu hebat itu. Papa saya 3 hari hafal. Kenapa kok bisa hafal? Kepingin dagangannya laris, makanya hafal. Setelah hafal, berangkat ke Kiai As'ad lagi, ke Kiai As'adnya nyabis, bukan ekum. Ketemu Kiai As'ad nyabis. Setelah nyabis, matur ke Kiai As'ad, Kiai saya sudah hafal, coba baca nak. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Ya nak, bagus, kamu sudah hafal. Terus ritualnya bagaimana Kiai? Kamu masih sholat? Masih Kiai. Sholatnya gimana? Ya model yang dikasih tahu jenengan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang nak, kamu kalau sholat kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu jangan langsung ruku, selesaikan dulu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Bisa nak? Oh kalau cuma model kayak gini gampang Kiai, sudah hafal jadi gampang. Lo anehnya, ajaibnya, setelah ini diamalkan, sholat Al-Fatihahnya lengkap, dagangannya itu laris beneran. Akhirnya semakin mantap, semakin yakin, sehingga setiap sowan ke Kiai As'ad, beliau selalu dibimbing secara perlahan-lahan, sholat 5 waktunya, bacaan sholatnya, dari niat, dari doa iftitah, dari takbiratul ihram sampai fil alamina innaka hamidum majid, ini semuanya hafal, sempurna mengerjakan ibadah sholatnya. Kenapa kok ini bisa terjadi? Coba jenengan bayangkan, ada orang baru masuk Islam, mu'allaf, bukan siapa-siapa. Sementara Kiai As'ad pada zamannya seorang ulama besar yang bahkan disegani oleh pemerintahan pada waktu itu. Pak Harto itu segan kepada Kiai As'ad. Itu mau bil mu'minina raufur rahim, mau menyantuni dengan penuh kasih sayang, dibina, dididik, sehingga almarhum bapak saya yang awalnya tidak ngerti bacaan sholat, akhirnya lama-lama bisa paham bacaan sholat. Makanya